Nah, sebelumnya gue udah bicara nih, gimana caranya konsep diri itu penting banget untuk bikin apakah lo cerdas apa enggak ya, serius. Jadi kalau gitu sekarang konsep diri lo harus ubah, bahwa lo beneran bisa cerdas, bahkan jenius gitu ya, atau zenius juga boleh, nah terserah deh. Nah sekarang gini, sebenarnya problem utamanya yang sebenarnya sering banget terjadi karena waktu kecil dan selama kita bertumbuh, kita dapat konsep diri kita itu dapat dari lingkungan kan gue bilang. Nah, yang paling sering tadi kan dari orang tua, dari saudara, dari guru, dari teman-teman atau apa gitu ya. Yang paling sering, kasus paling besar yang sering terjadi kalau lo ngalamin dan mengalami bagian negatifnya, lo harus sadar bagian ini dan ya udah, oh gara-gara ini nih ternyata mungkin lo jadi misalnya lo kurang pintar atau kurang cerdas atau apa ya. Nih, perbandingan ini sering banget dilakuin sama orang tua. Sebenarnya orang tua itu nggak sadar melakukan ini, jadi jangan salahin. Belum tentu sadar, guru orang tua gitu belum tentu sadar ngelakuin ini ya. Tapi lo harus tahu, misalnya nih ada kakak, ada adiknya. Nah mungkin kalau terlahir mereka di tes IQ, si kakak 120, si adik 115 misalnya. Awalnya begini nih ya. Kalau terlahir bisa di tes IQ kira-kira beginilah. Tapi dalam perjalanan hidup ini, let's say selama 15 tahun gitu ya, selama 15 tahun, karena perbedaan dikit ini, ternyata efeknya jadi signifikan. Si kakak selalu bilang, wah ini pinter, hebat, ini, itu, dan segala macem. Kebetulan misalnya beda 2 tahun, si kakaknya udah jagoan duluan kan, udah pernah belajar duluan ya, udah jago duluan. Terus adiknya kalau nggak bisa, aduh, selalu dibilang, aduh kamu tuh kayak kakak kamu lah, gini gini gini, kamu tuh suka gini, itu lihat abang kamu gini gini. Akhirnya efeknya, karena ini dia selalu bilang hebat terus, dan ini selalu bilang, aduh kamu bego, dodol, tolol, dan sebagainya. Nah, kasarnya gitu lah ya. Ini mungkin selama 15 tahun hidupnya, akhirnya IQ-nya bisa jadi 140. Yang ini karena digituin terus akhirnya mungkin IQ jadi 110 atau 105. Nah, akhirnya ini jadi pinter beneran, yang ini akhirnya jadi dodol beneran gitu loh. Ya, serius, ini perbandingan kayak gini dampaknya itu sangat besar, sangat 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 deh. Ini gue apa ya? Gede banget nih dampaknya. Gue melihat ya fenomena ini terjadi banyak banget. Dan jadi kalau misalnya lo punya apa, lo kena ya kena sialnya deh jadi si ade gitu ya, selalu dibilangin ya kurang lah, inilah itulah apa segala macem. Jadi jangan khawatir, sebenarnya perbedaannya tuh biasanya nggak jauh, perbedaannya tuh dikit, tapi gara-gara perbedaan dikit diulang-ulang terus akhirnya jadi ya beneran, jadi tol beneran misalnya gitu ya, kasarnya gitu lah ya. Nah sekarang kenapa perbedaan dikit dan kemudian konsep itu diulang-ulang bisa jadi kayak gitu. Misalnya gini, kalau misalnya ada si kakak nih dibilang pinter, cerdas, dia dalam konsep dirinya dia punya pikiran bahwa dia pintar. Akhirnya karena dia berpikir bahwa dia pinter, setiap dia ngeliat soal, dia selalu coba ngerjain. Gue bisa karena gue pintar. Gue bisa kok karena gue pintar. Gue bisa kok karena gue pintar. Terus semakin banyak soal yang dikerjain, ya kan? Dan dia bisa, walaupun awalnya misalnya dia nggak bisa sebenarnya nih, tapi karena dia pikir dia pintar, wah gue pasti bisa. Ya udah dia coba cari jalan, kayak dia belajar apa segala macam sampai beneran bisa. Karena dia merasa pintar. Kalau pintar berarti harus bisa. Nah, akhirnya karena konsepnya bahwa dia pintar, akhirnya banyak soal yang dia kerjain. Akhirnya karena banyak, ya udah jadi pintar beneran gitu kan? Ya nggak, ngerti nggak maksud gue? Nah, kalau si Ade karena dibilang, aduh, apa ya, bahasa sopannya nih, jangan bodoh, apa ya, dodol lah. Nah, misalnya si Ade pikir, oh gue dodol nih, gue dodol. Kalau ngeliat soal susah dikit, aduh gue nggak bisa, wajar lah gue nggak bisa, orang gue dodol. Lihat soal lagi, wajar lah gue nggak bisa, orang gue dodol. Akhirnya efeknya apa? Ya dia nggak belajar. Akhirnya kalau ada soal susah nggak belajar, nggak usaha, nggak berusaha ngerjain, akhirnya gimana? Ya dodol beneran. Ngerti nggak? Jadi perbandingan itu efeknya karena itu. Ketika lo berpikir lo cerdas, lo akan melihat semua soal, lo akan coba ngerjain sebisa mungkin sampai selesai karena lo berpikir lo cerdas, pasti harus bisa. Sedangkan kalau lo berpikir dodol, ya udah dodol beneran, ya.
kan tadi udah gue bilang percobaan di kelas fisika sama di kelas matematik, gue bilang bahwa ini tes matematik, yang satu bilang tes fisika, hasilnya jauh yang di matematik lebih bagus, ya kan? Nah ingat, jadi kalau emang lo berpikir bahwa lo nih dodol, bisa jadi dodol beneran. Karena apa? Konsep diri lo menentukan cara lo bertindak. Oke? Konsep diri lo, ya, gue ingetin lagi, konsep diri itu nanti menentukan, ya, menentukan cara lo berpikir yang pasti, menentukan cara lo bertindak, menentukan cara lo mengambil keputusan, ya, decision making. Dan yang pasti, ya apa ya, konsep diri itu apa ya, dia gambaran, ya, gambaran tentang diri lo sendiri. Jadi dia mempengaruhi banyak hal. Kalau misalnya lo ngeliat soal susah karena lo berpikir lo pinter, oh karena gue pinter gue bisa, jadi akhirnya lo belajar apapun caranya supaya lo kerjain, akhirnya jadi pinter beneran. Kalau berpikir bodoh, akhirnya dihindarin. Decision making juga gitu. Kalau lo berpikir bahwa lo cerdas, lo bisa menangani segala macam, decision making lo juga oke. Lo pilih, oh ya udah, gue berani milih PTN yang top lah, ITB, UGM gitu, atau ITS, UI, atau apapun, karena berpikir cerdas. Kalau lo berpikir bahwa aduh gue tuh biasa-biasa aja atau kurang apa segala macam, akhirnya ya dia aduh PTN, milih PTN juga mungkin mau ikutan juga enggak atau apalah gitu, ya. Jadi ini konsep diri mempengaruhi cara lo berpikir, bertindak, membuat keputusan, menggambarkan diri lo sendiri, berkomunikasi, pede dan sebagainya, mental dan sebagainya. So, jadi kesuksesan lo nanti di SNMPTN, UM dan sebagainya ini penting banget. Oke? Konsep diri tentang cerdas. Mulai dari sekarang lo harus percaya beneran bahwa lo cerdas beneran. Lo bisa cerdas. Gue udah bilang berkali-kali bahwa kecerdasan itu nantinya tergantung dari software, bukan dari genetiknya. Oke? Nah, karena gini, kan pernah kan, sering kan orang diperdebatkan IQ itu ngaruh nggak sih ke dalam kesuksesan orang. Dibilang ngaruh ya ngaruh, dibilang nggak ngaruh ya nggak ngaruh bisa. Artinya apa? Start awalnya ini IQ tuh mungkin nggak ngaruh. Kenapa? Ya selama dia punya standar IQ tertentu, nggak idiot-idiot amat, IQ itu nggak ngaruh. Yang lebih berpengaruh apa? Tadi mental, proaktif kan, tadi udah gue bilang kan, bodoh amat orang bilang gue bodoh, bego dan sebagainya. Gue dulu pernah, ya jujur aja, gue dulu ranking 40 di kelas, ranking 40 di kelas. Gue punya guru matematik yang bilang bahwa, kan nanya kamu gue, kamu masuk mana sih, emangnya belajarnya kok kayak gini amat, kayak serius amat. Oh saya mau masuk informatika ITB bu, gitu. Terus dia bilang, hah, kamu mau masuk informatika ITB, pikir-pikir dulu lah, gitu. Digituin gue katanya. Sekarang lo bayangin, gue ngerasa gue jago matematik, digituin sama guru matematik. Kan down dong seharusnya kan. Tapi justru di situ jujur aja ya, gue sampai sekarang masih ingat karena ya dari situ gue jadi termotivasi, gue harus buktiin bahwa gue bisa. Akhirnya toh tembus, lumayan. Nah, jadi itu, ya. Nah, IQ itu nggak ngaruh di awalnya, nggak ngaruh. Karena apa? Yang penting itu mental dan proaktif. Ketika lo berpikir lo cerdas, awalnya mungkin segini. Tapi karena lo punya mental yang bagus dan kemudian ya mental bagus itu adalah salah satunya proaktif itu, berarti ketika lo mau maju itu lo terus belajar, terus belajar, terus belajar. Lo mau belajar dari kesalahan, lo belajar hal-hal baru dan seterusnya. Akhirnya apa? Ketika lo emang mau menjelang sukses ini, IQ lo ya naik. Ngerti nggak? Karena memang mau nggak mau, IQ itu penting untuk menyelesaikan berbagai masalah, untuk membuat keputusan yang lebih baik, untuk membuat keputusan yang lebih kreatif, punya ide yang lebih cemerlang dan sebagainya. IQ itu penting untuk melakukan hal-hal itu semua. Tapi bukan berarti orang yang IQ-nya rendah, oh kalau gue IQ rendah udah nggak bisa nih kayak gini. Nggak, salah. Mental yang penting. Akhirnya lo belajar terus sampai akhirnya IQ lo jadi bener-bener oke, bener-bener cerdas beneran. Sampai ya ketika udah mulai makin cerdas, makin cerdas, makin cerdas, udah mulai bisa berpikir kreatif, bisa membuat keputusan yang benar, yang oke, berpikirnya juga makin lama makin benar dan seterusnya. Kalau udah seperti ini,
otomatis akhirnya ya udah, karena cerdas beneran, lo pinter beneran, jago beneran, kreatif beneran, akhirnya ya banyak kesuksesan ya, maupun secara akademik, finansial, kesuksesan secara sosial, dan sebagainya. Oke. Nah, itulah perdebatan ya, menurut gue itulah perdebatan kenapa dibilang IQ ngaruh. Ngaruhnya kenapa? Karena memang ngaruh ketika memecahkan masalah itu. Untuk jadi dengan IQ tinggi kita punya kemampuan lebih baik untuk memecahkan berbagai macam masalah. Nggak ngaruhnya kenapa? Ya karena di awal itu nggak ngaruh, peduli amat mulai yang IQ berapa tuh nggak, jangan peduli. Yang penting mental proaktif, berpikir lo cerdas, terus belajar, IQ lo nanti naik, cerdas beneran. Oke, ngerti ya konsepnya ya? Nah, ini gue bicara tentang konsep diri dulu. Konsep diri yang paling penting adalah konsep diri tentang, yang paling relevan di dalam kasus kita adalah konsep diri yang bicara tentang kecerdasan diri lo sendiri. Oke? Di tahap berikutnya kita akan bicara konsep diri tentang hal-hal lainnya.